Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG PAI dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Maimunah, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja yang bertempat di SD Negeri 2 Sukaraja, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mengambil tema pembelajaran PAI kelas 6 semester 1 dengan kompetensi dasar 3.3 ketika bumi berhenti berputar. Nah, berikut video saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang pembelajaran PAI kelas 6. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Untuk kali ini, coba Restipa pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Berdoa dimulai. Ini kita absen dulu ya. Hadir semua? Hadir. Hadir Dwi Putra. Ya, Bu. Andre? Ya, Bu. Eja Amelia. Bagaimana, sudah pikir pagi ini? Sudah. Sudah bersih kelasnya? Sudah. Di bawah mejanya sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah. Bajunya dirapikan dulu nak, dirapikan bajunya. Ya, sudah sarapan? Sudah. Masih semangat? Masih.
pertama, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Tujuan yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, itulah tujuan yang akan kita ambil pada pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai ke pelajaran tersebut, Ibu mau tanya dulu pelajaran tentang minggu kemarin. Apa yang kita pelajari minggu kemarin, Nak? Indahnya saling menghormati. Ya, bagus ya. Indahnya saling menghormati. Di situ kita menjelaskan kemarin atau mempelajari tentang kandungan surah Al-Kafirun. Ada berapa ayat surah Al-Kafirun? 6. Ada 6 ayat. Dan di situ juga surah Al-Kafirun itu menjelaskan tentang apa, Nak? Ya, toleransi beragama. Toleransi beragama itu maksudnya membiarkan agama lain untuk beribadah. Jadi kita tidak saling ganggu. Ya, bagus, masih ingat berarti pelajaran minggu kemarin. Sekarang kita membahas tentang ketika bumi berhenti. Video di depan ini menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi. Iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Kabut. Kabut tebal memenuhi antara langit dan bumi yang muncul sebelum kiamat datang, di mana akan mengambil nafas orang-orang kafir, sehingga mereka hampir tercekik, sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di bumi selama 40 hari. Itu tadi video tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada 6. Itu menurut versi yang ada di YouTube. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu sebenarnya banyak, banyak. Nah, coba sebelumnya kita lihat dulu ada gambar di situ. Amati dulu gambar yang di buku kamu. Buka halaman 14. Nah, itu ada 4 gambar di situ. Yang pertama gambar apa, Nak? Gunung meletus. Itu ada gunung meletus. Yang kedua gambar apa? Banjir. Yang ketiga rumah terbakar. Setelah itu bumi. Nah, itu yang digambar itu merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Nah, kiamat ini ada 2 macam. Nah, yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Ada berapa macam kiamat? Ada sugro dan kubro. Coba Reza baca punya halaman 15. Ketika gunung memuntahkan itu atas sekali. Yang lain simak. Awan panas. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan masa pencaharian. Sekarang Mita, yang bagian C. Makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, tunduk dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bumi terangkatkan perkara oleh malaikat Israfil
Ya, teruskan. Coba Safira, macam-macam hari akhir. Halaman 17. Alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Nomor 2 adalah Marcel. Kiamat kubro. Kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat kubro, kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Nah, teruskan bagian E. Coba Ilham. Anak-anak tahukah kalian tanda-tanda gunung yang akan meletus? Anak-anak yang tinggal di kota-kota yang jauh dari gunung tentu saja tidak mengalami sendiri tanda gunung yang akan meletus. Namun anak-anak yang tinggal di kaki gunung api tentu saja mengetahuinya karena ada peringatan dan petugas pemerintah atau pengawas gunung api, misalnya ketika letusan gunung api tersebut sering terjadi air sungai yang mengalir ke hilir, berbau, belerang, hewan-hewan buas seperti harimau sudah turun ke desa dan sebagiannya. Kita teruskan. 1. Banyaknya ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat makin kurang zaman dan kejahatan ini makin merajalela. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Terus kita hikmah mempercayai hari akhir. Hikmah mengenali hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat, tetap meyakininya ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Ya, perhatikan ya. Jadi itulah tentang hari kiamat. Jadi yang pertama, kiamat itu terbagi dua. Sebelum kita lanjutkan, hari kiamat ini iman kepada hari kiamat. Kami bertanya dulu, rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada
gunung meletus, itu termasuk kiamat kecil. Lalu tsunami, itu juga kiamat kecil. Apalagi selain dari itu yang termasuk kiamat kecil, yang lihat gambar tadi? Iya, rumah terbakar. Ada lagi? Banjir. Ada lagi? Iya, gempa bumi. Jadi banyak yang termasuk kiamat kecil, termasuk juga orang yang meninggal dunia. Itu termasuk juga kiamat kecil bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu kiamat kecil. Lalu sekarang kiamat besar. Kiamat besar atau disebut dengan kiamat apa? Kiamat besar. Kalau bahasa Arabnya, kiamat sugro, yaitu kiamat benar, kiamat sugro. Iya, kiamat kubro. Bagus ya, berarti minta memperhatikan. Ibu memang sengaja salahkan. Dia tahu kamu itu mendengarkan atau tidak ibu lagi ngomong. Ya, untuk ini kita tepuk semangat dulu biar jangan mengantuk. Ya, tepuk semangat. Ulangi lagi, belum semangat. Tepuk semangat. Ya, jadi tidak ngantuk. Tadi udah banyak yang ngomong. Padahal masih pagi, baru sudah sarapan. Makanya tidur jangan terlalu malam. Jadi kiamat tadi ada dua. Dan kiamat ini termasuk rukun iman yang ke-5. Andrea, rukun iman yang berapa kiamat? 5. Kenapa Andrea ngantuk? Jadi hari kiamat itu rukun iman yang ke-5. Selain itu juga kiamat ini ada tanda-tandanya. Kiamat ini ada tanda-tandanya. Seperti tadi yang di video tadi. Lalu ada lagi yang lain. Seperti yang di video tadi, matahari terbit dari barat. Biasanya matahari itu terbitnya dari mana, nak? Dari timur. Nah, kalau matahari itu terbitnya sudah dari barat, berarti kita perlu siap-siap. Itu tanda-tandanya kiamat akan datang. Lalu banyaknya ulama Islam yang meninggal atau yang wafat. Itu juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Lalu banyaknya perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Ketiga, banyaknya maksiat. Tahu maksiat? Apa maksiat? Perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti minum-minuman keras, berzina. Tahu berzina? Tahu tidak berzina? Berzina itu melakukan hubungan perempuan dengan laki-laki yang belum menikah. Nah, itu namanya berzina. Nanti itu menjelang hari kiamat itu semua terjadi. Banyak. Lalu yang ketiga apa? Adanya tadi seperti kabut. Lalu turunnya Dajjal. Pernah mendengar Dajjal? Dajjal, pernah? Nah, Dajjal itu diumpamakan seperti makhluk yang bermata satu, tapi kita belum tahu memang benar seperti itu apa tidak. Dajjal itu akan membawa kita ke jalan yang sesat. Dia mengaku sebagai nabi, bahkan bukan sebagai nabi, tapi mengaku sebagai Allah. Jadi kalau kita yang kurang beriman, kita akan ikut dia. Dajjal itu makhluk yang pembohong. Pembohong, tidak ada yang diucapkannya itu yang benar. Semua menuju diarahkannya kita manusia ini ke jalan yang tidak baik. Diajarnya kita itu untuk masuk api neraka. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat. Banyak tanda-tanda hari kiamat itu. Banyak sekali. Nah, apa yang dimaksud dengan kiamat? Ada yang tahu? Kiamat itu hancurnya bumi, langit beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk satupun yang tinggal ketika hari kiamat. Dengan terdengarnya bunyi terompet yang ditiup oleh malaikat apa? Anda tahu? Malaikat yang
tidak tahu. Nah, hari kiamat ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Qari'ah. Yang pertama yang dibaca oleh Nopal. Yang kedua Quran surah Al-Zalzalah. Yang ketiga Quran surah Al-Qiyamah. Yang keempat Quran surah Al-Hajj. Nah, ini Quran atau surah-surah yang menjelaskan tentang hari kiamat. Ya, perhatikan dulu Ibu, bacakan dulu surah Al-Qari'ahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Itu surah Al-Qari'ah yang berjumlah 11 ayat. Itu ada artinya di situ. Coba minta baca artinya, minta. Itu hari kiamat. Ya. Apakah hari kiamat itu? 3. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 4. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, tenang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ya, itulah tentang penjelasan hari kiamat. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi. Nah, ketika hari kiamat sudah terjadi, makhluk yang ada di bumi dan di langit itu berterbangan seperti laron. Tahu laron? Tahu. Nah, yang sering malam-malam itu. Lalu gunung-gunung ini hancur seperti bulu yang dihamburkan. Itu kalau malaikat Israfil sudah meniup sang kata. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, kita tidak usah takut, nak. Hari kiamat itu tidak usah takut. Karena kalau kita beriman, insya Allah selamat. Kita akan masuk surga. Dan pada hari kiamat itu juga orang-orang yang sudah mati itu dibangkitkan. Jadi yang meninggal ribuan tahun itu dihidupkan lagi oleh Allah. Lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Itu padang yang sangat luas. Yang sangat luas. Matahari cuma 1 jengkal dari kepala kita. Jadi kalau kita beriman, matahari yang cuma 1 jengkal itu tidak terasa panas. Tapi kalau yang kurang beriman, yang masa hidupnya banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan maksiat, maka terasa panas sekali. Nah, perbandingan waktu di padang mahsyar dengan di dunia itu jauh, nak. 1 jam di sana, 1000 jam di sini. Nah, jadi di situ cuma 1 jam, tapi di dunia ini sama seperti 1000 jam. Jadi kalau 1 tahun di padang mahsyar, 1000 tahun di dunia ini. Bandingkan, lama tidak 1000 tahun itu? Lama. Jadi kita rasa di situ lama sekali, padahal cuma 1 jam. Tapi kalau kita beriman, sering melakukan kebaikan, apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, apa yang dilarang Allah kita jauhi, maka semua itu tidak terasa karena Allah yang melindungi. Ya. Lalu kita teruskan. Nah, itu hari kiamat ya. Jadi ada 2 macam Sugro dan Kubro. Tanda-tanda kecil kiamat. Itu tanda-tanda kiamat kecil maksudnya melimpahnya harta benda. 1. Enggannya bersedekah. Jadi orang yang tidak mau bersedekah, yang pelit itu termasuk tanda-tanda kecil daripada kiamat. Yang ketiga
bangunan. Yang terakhir banyaknya pembunuhan. Ya, banyaknya pembunuhan. Itu juga termasuk tanda-tanda kecil daripada kiamat. Nah, ini tanda-tanda besarnya. Itu tadi yang di video tadi, munculnya Dajjal. Lalu diturunkannya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini sebenarnya tidak meninggal. Nabi Isa itu diangkat Allah ke langit. Nanti menjelang hari kiamat dia turun untuk menyelamatkan umat manusia yang beriman kepada Allah. Itu Nabi Isa. Yang ketiga munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini sama seperti Dajjal. Pekerjaannya ingin merusak dunia, ingin merusak akal atau iman daripada manusia. Yang keempat terbitnya matahari dari barat, dan yang kelima keluarnya binatang dari perut bumi seperti tadi. Binatang yang bisa ngomong bahasa manusia. Lalu banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Merajanya sadisme, pemutusan silaturahmi. Tahu sadisme? Kekerasan. Kekerasan, suka memukul, membunuh. Nah itu. Itu yang termasuk daripada sadisme. Lalu merajalela riba dan sikap kikir. Riba, atau riba? Riba itu minjam uang yang ada anaknya, rentenir. Misalnya minjam 1 juta, kembalinya 1,5 juta. Nah itu namanya riba. Nanti menjelang hari kiamat itu banyak seperti itu. Itu tanda-tanda hari akan kiamat. Selanjutnya itu tahapan kehidupan di hari akhir. 1 Yaumul Qiyamah, hari kehancuran. Itu. Yang kedua Yaumul Ba'ats, bangkit dari kubur. Jadi orang yang meninggal itu nanti bangkit dari kubur setelah hari kiamat. Orang yang sudah ribuan tahun itu nanti hidup lagi, dihidupkan oleh Allah. Yang ketiga Yaumul Mahsyar. Nah, tadi yang dikumpulkan di padang yang sangat luas. Nah, dikumpulkan itu berbagai bentuk. Berbagai bentuk rupa, tergantung amal perbuatannya. Kalau suka ngadu ayam, nanti mukanya seperti ayam. Iya. Kalau suka ngadu domba, nanti mukanya seperti kambing. Bukan ngadu domba itu kambing itu diadu, bukan. Tapi dia tuh suka mengadu temannya dengan temannya. Nah itu. Nanti di padang mahsyar itu berupa bermacam-macam bentuk rupa kita. Ada yang badannya seperti kuda, tapi mukanya manusia. Tergantung dari amal perbuatan kita semasa hidup. Mau seperti itu? Mau tidak? Jadi kita harus menjalankan segala perintah Allah. Dan yang keempat Yaumul Hisab, menghitung amal kebaikan kita. Kalau amal kebaikan yang sebelah kanan berat, kebaikan kita masuk surga. Mau masuk surga? Mau. Siapa di sini yang tidak mau masuk surga? Ayo. Mau semua? Mau. Ada syaratnya nak, mau masuk surga itu harus rajin sholat 5 waktu. Lalu rajin juga puasa bulan Ramadan. Lalu membayar zakat, naik haji bagi yang mampu. Nah itu syaratnya kita kalau mau masuk surga. Mau surga atau mau neraka? Surga. Tidak ada yang mau masuk neraka? Jangan mau naik, tidak enak masuk neraka itu. Nah itu. Lalu yang keenam Yaumul Jaza. Nah itu pembalasan. Jadi pembalasan daripada amal perbuatan kita. Kalau kita baik masuk surga, kalau kita banyak melakukan maksiat masuk neraka. Itu Yaumul Jaza. Selanjutnya sekarang pelajaran hikmah mempercayai hari akhir. Yang pertama kita bertambah yakin dengan kebesaran Allah. Kita yakin memang Allah itu ada. Kita yakin memang Allah itu yang menciptakan bumi dan langit. Ada
diskusi. Ibu bagikan tugas di sini. Nah, ini kelompok 3 ya. Coba kamu lihat itu lembar kerja yang pertama. Lembar kerja yang pertama itu ada 4 gambar. 4 gambar. Kamu lihat gambar yang pertama itu sebagai contoh. Gambar 1 menunjukkan kecelakaan kereta api dengan mobil. Musibah tersebut termasuk kiamat sugro. Apa kiamat sugro tadi? Iya, kiamat kecil. Nah, ada 3 gambar lagi di situ. Kamu amati, lalu kamu tulis itu kiamat apa? Apa kiamat kecil, apa kiamat besar? Oke? Seperti contoh yang di atas, buat di situ. 1 menunjukkan kecelakaan kereta api dengan mobil. Yang kedua itu apa? Tulis di situ. Musibah apa? Menunjukkan gambar itu menunjukkan apa? Apa gunung meletus, apa rumah terbakar? Kamu tulis di situ. Lalu dibuat penjelasan musibah tersebut termasuk kiamat kecil. Ya? Paham? Nah, buatlah di situ. Sama tugasnya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kita presentasikan di depan. Ya, ketua kelompoknya akan membacakan hasil diskusi kalian. Coba kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Yang keras suaranya biar didengar oleh teman-teman yang sana. Satu, gunung meletus merupakan kiamat sutra atau kiamat kecil. 2, banjir merupakan kiamat sutra atau kiamat kecil. Ya, bagus ya. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3, ketua kelompoknya maju. Perhatikan yang lain. Kalau dia salah kan tahu. 1, gunung meletus merupakan kiamat kubro. 2, banjir merupakan kiamat kubro. 3, benda langit kecuali tabrakan merupakan kiamat kubro. Ya, bagus. Tepuk tangan juga untuk kelompok 3 ya. Ya, jadi kalau kiamat sugro itu kiamat kecil. Itu contohnya seperti tadi gunung meletus, rumah terbakar dan macam-macam. Gunung meletus, rumah terbakar, gempa bumi itu termasuk kiamat sugro. Lalu kiamat besar yaitu kiamat kubro. Benda-benda langit pada bertabrakan. Alhamdulillah sampai di sini paham semua. Ada yang mau tanya tentang kiamat? Tahu semua Nah, ini rangkuman pelajaran kita hari ini. Yang pertama, hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Yang kedua, hari kiamat dapat dibedakan menjadi 2, kiamat sugro yaitu kiamat kecil dan kiamat kubro kiamat besar. Yang ketiga, di hari kiamat kubro seluruh makhluk hidup wafat atau meninggal dunia. 4, setelah kiamat kubro tiba maka manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal mereka sewaktu hidup di dunia. Yang kelima, hikmah meyakini hari kiamat yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Yang keenam, tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah, tetapi hanya Allah yang tahu waktu terjadinya. Jadi Rasulullah pun tidak tahu kapan akan terjadi kiamat. Itu rahasia Allah. Yang ketujuh, ada hikmah yang dapat dipetik ketika senantiasa mengingat datangnya kiamat sugro dan kubro, yaitu kita akan yakin bahwa memang Allah itu ada. Nah, itulah rangkuman pelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada. Nah, di situ tadi Ibu bagikan LKPD ini lembar kerja. Ini di belakangnya itu ada tugas untuk kamu kerjakan di rumah. Itu lembar kerja yang kedua dan lembar kerja yang ketiga. Kamu kerjakan di rumah
kalian terima dengan baik. Semoga ada manfaatnya dan dapat kita terima dan menjadi ilmu yang berguna buat kita. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.